Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 18 dari 25 topik. Hak dan kewajiban warga negara. Disediakan di channel Global Tutorial. Perkuliahan pendidikan kewarganegaraan adalah perkuliahan yang juga ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada setiap warga negara tentang pentingnya memiliki kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persoalan hak dan kewajiban ini menjadi persoalan yang penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setidaknya karena 3 alasan. Pertama, negara pada hakikat adalah institusi yang terdiri atas manusia-manusia yang masing-masing memiliki hak asasi semenjak dilahirkan. Kedua, Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi yang memberikan tempat yang penting bagi keberadaan hak asasi dan kebebasan manusia. Ketiga, Indonesia sebagai sebuah negara mengakui bahwa kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Berdasarkan 3 pertimbangan tersebut, pembahasan tentang hak warga negara oleh karenanya menjadi pembahasan yang relevan dan perlu diberikan kepada setiap warga negara agar masing-masing warga negara memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya. Adapun persoalan tentang kewajiban menjadi persoalan yang penting untuk diuraikan di dalam pembahasan tentang hak asasi ini karena hak dan kewajiban adalah 2 hal yang saling meniscayakan. Keberadaan hak dengan sendirinya akan meniscayakan adanya kewajiban. Dan begitu pula sebaliknya, adanya kewajiban juga mengandaikan keberadaan hak. Oleh karena itu, membincangkan tentang hak asasi warga negara tidak akan lengkap tanpa membincangkan persoalan tentang kewajiban warga negara. Secara filosofis, persoalan tentang hak asasi manusia ini mengemuka karena adanya satu pandangan yang sangat prinsip bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas. Manusia terlahir sebagai makhluk Tuhan dengan berbagai keistimewaan dan anugerah yang diberikan. Salah satunya dalam bentuk harkat dan martabat yang menjadi salah satu faktor penentu kehormatan manusia. Hak-hak tersebut perlu dijaga, dihormati, dijunjung tinggi, oleh siapapun termasuk juga oleh negara, demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Disinilah pentingnya peran negara di dalam melindungi hak-hak warga negara. Hak asasi adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan YME, oleh karenanya sudah sepantasnya hak tersebut dihormati oleh setiap orang. Negara sebagai institusi yang melindungi kepentingan individual warga negaranya juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menyusun regulasi yang tegas tentang perlindungan hak asasi manusia serta membangun sistem peradilan hak asasi manusia yang bermartabat dan terpercaya. Pengertian hak dan kewajiban. Istilah hak lahir melalui perjuangan yang panjang dan melalui berbagai macam peristiwa di dalam catatan sejarah. Secara etimologis, istilah hak ini dapat dilacak maknanya di dalam kamus, misalnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam KBBI, istilah hak memiliki beberapa makna, yaitu benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat, dan wewenang, menurut hukum. Berdasarkan makna etimologis tersebut, kata hak dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Secara historis, hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual muncul dalam proses yang sangat panjang. Konsep ini tidak muncul atau lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights, tanggal 10 Desember tahun 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Universal Declaration of Human Rights yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia, baik di barat maupun di timur meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial, dan sporadikal. Pada zaman Yunani kuno, Plato telah memaklumkan kepada warga polisnya bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan Indonesia pun pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mulai berkembang. Misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi hak PP, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai ketika ditandatanganinya Magna Carta,
1215 oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini raja berhadapan dengan utusan rakyat, House of Commons. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatangan Bill of Rights oleh Raja William XI pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai The Glorious Revolution. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan Bill of Rights yang berlangsung selama 60 tahun. Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris, John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara. Adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut, yaitu ketika human right itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam Deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli tahun 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok Konstitusi Negara Amerika Serikat tahun 1787 yang mulai berlaku tanggal 4 Maret tahun 1789. Perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali di Perancis sejak Rousseau dan perjuangan itu memuncak dalam Revolusi Perancis yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam Déclaration des droits de l'homme et du citoyen yang ditetapkan oleh Assemblée Nationale pada tanggal 26 Agustus tahun 1789. Menurut konstitusi Perancis yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikat. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas itu, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan 4 macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan The Four Freedoms, itu adalah 1. Freedom of speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, 2. Freedom of religion, yaitu kebebasan beragama, 3. Freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan, dan 4. Freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Declaration of Human Rights tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Doktrin tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai amoral, political, legal framework and as a guideline, dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Terhadap Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB tersebut, bangsa-bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal walaupun realisasinya juga disesuaikan dengan kondisi serta peraturan perundangan yang berlaku dalam setiap negara di dunia ini. Namun demikian, dikukuhkannya naskah Universal Declaration of Human Rights ini ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di berbagai negara. Oleh karena itu, PBB secara terus-menerus berupaya untuk memperjuangkannya. Setelah kurang lebih 18 tahun kemudian PBB berhasil juga melahirkan Covenant on Economic, Social, and Cultural, Perjanjian tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Covenant on Civil and Political Rights, Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan uraian tentang perkembangan hak asasi manusia di dalam lintasan sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa konsep tentang hak asasi memang bukanlah konsep yang baru. Diakuinya hak asasi manusia melalui The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 merupakan salah satu pencapaian terbesar di dalam sejarah umat manusia. Deklarasi tersebut bukan hanya merupakan prestasi bangsa-bangsa yang menjadi anggota PBB, tetapi merupakan prestasi umat manusia seluruhnya yang sekaligus menjadi pertanda bagi penghargaan manusia terhadap martabat dirinya. Hak asasi adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak di dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan itu, hak asasi yang kita kenal saat ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan hak-hak yang sebelumnya termuat di dalam beberapa pernyataan kemerdekaan yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Hak asasi manusia yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yang tidak mengenal batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya,
negara-negara tidak bisa menghindar untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya. Selama menyangkut persoalan HAM, dengan kata lain setiap negara, tanpa kecuali memiliki tanggung jawab untuk menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Kini istilah HAM dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Hak asasi manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Definisi yang hampir sama dapat dijumpai di dalam peraturan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia tersebut, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di dalam peraturan hukum tersebut, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bertolak dari pengertian HAM sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan hukum formal tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan utama perlunya penghormatan dan penghargaan atas hak asasi manusia adalah karena adanya satu pandangan atau keyakinan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan YME. Segala hal yang merupakan anugerah dari Tuhan YME adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Penghormatan tersebut bukan semata-mata demi penegakan hukum, melainkan demi kewajiban yang mulia, yaitu untuk menghormati apa yang menjadi anugerah dari Tuhan YME. Beriringan dengan konsep tentang hak, perlu diuraikan juga konsep lain yang menjadi pasangan dari konsep hak tersebut, yaitu konsep kewajiban. Secara etimologis, istilah kewajiban berasal dari kata wajib yang mendapatkan imbuhan ke dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini memiliki makna bermacam-macam. Antara lain, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang menjadi keharusan, pekerjaan, tugas, dan tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Di dalam ketentuan perundang-undangan, kewajiban diatur pada pasal yang sama tentang hak-hak warga negara, namun demikian, definisi yang jelas tentang istilah kewajiban memang tidak diatur di dalam ketentuan tersebut. Secara sederhana, kewajiban adalah hal-hal yang berhubungan dengan keharusan manusia untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan makna ini, oleh karenanya kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai keharusan warga negara terhadap negaranya. Demikianlah materi topik ke-18 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.